Shalom jemaat Tuhan, saya mengucapkan selamat malam bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di dalam doa malam GPI Elusai. Saya percaya malam hari ini semua kita siap untuk menyembah Tuhan, untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum lebih jauh kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saya mengajak untuk kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa di surga buat kasih kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kesempatan Engkau berikan pada malam hari ini. Kami bisa berdoa, kami bisa menyembah-Mu Tuhan. Ini adalah satu anugerah bagi setiap kami. Oleh sebab itu biarlah Engkau berhadirat dan melawat setiap pribadi kami. Dimanapun kami berada, bahkan di rumah kami masing-masing, kami mengikuti Tuhan doa malam secara online. Kami percaya roh yang dahsyat akan melawat dan memberkati setiap pribadi kami. Kami serahkan doa malam kami dan kami buka hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Katakan, ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Tuhan, kita mau angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Dengan hati yang sungguh, katakan ku tidak takut. Ku tidak takut. Engkau
Mari jemaat Tuhan sembah Dia. Mari jemaat Tuhan beri yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap engkau. Seberat apapun masalah yang kau hadapi, percaya dan yakinlah bahwa Tuhan yang akan menolong bagi setiap pribadi kau. Setiap engkau yang lemah malam hari ini, Tuhan yang akan kuatkan setiap engkau. Setiap engkau yang susah, percaya malam hari ini penghiburan yang sejati Tuhan berikan bagi setiap engkau. Setiap engkau yang berbeban berat, Tuhan yang akan beri kau kelegaan. Ya Allah, bala 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 bala. Ya Allah, bala 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 bala. Ya Allah, bala 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 bala. Ya Allah, bala 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 bala. Ya Allah, bala 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 bala. Ya Allah, bala 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 bala. Ya Allah, bala 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 bala. Ya Allah, bala 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 bala. Sik ya Allah, bala 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 bala. Ya Allah, bala 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 bala. Ya Allah, bala 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 bala. Ya Allah, bala 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 bala. Sika pa 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 pa. Sikara nama ya sikara nama bala 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 bala. Ya Allah, bala 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 bala. Ya Allah, bala 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 bala. Ya Allah, bala 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 bala. Sikiri hirabata karana la bala 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 bala. Hiarada bata karana la bala 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 bala. Urabara bara 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 bala 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 bala. Hiarala bala 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 bala. Hiarala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hadirat-Mu melawat setiap kami. Melalui pujian dan penyembahan kami, hadirat-Mu turun memenuhi setiap hati kami. Dan waktunya bagi kami untuk kami mau dengar Engkau berbicara melalui hamba kebenaran-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, berfirmanlah Engkau bagi setiap kami. Kami siap mendengarnya Bapa. Urapi setiap kami. Hiarada batakarana labayas. Hiarada batakarana labayas sikarada batak. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kelegaan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Malam yang indah, malam yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Kami boleh menyembah-Mu, memuji-Mu. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Sekarang waktunya bagi kami untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Berbicara Engkau Roh Kudus, sampaikan isi hati-Mu.
urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengar. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Waktu dan layar saya persilakan kepada hamba kebenaran firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali kita berada di dalam ibadah doa malam. Dan tiba waktunya kita ingin merenungkan firman Tuhan kali ini. Sebelum itu mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat waktu yang Kau berikan. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu, urapi hamba pemberita Tuhan, dan berikan kami hati seperti tanah yang subur, agar firman-Mu ketika ditaburkan ia akan berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami memberkati jalannya pemberitaan firman-Mu, segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kali ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita akan pelajari, renungkan di dalam kitab Rut. Kitab Rut ini adalah sebuah sisipan mengenai sebuah kisah di zaman hakim-hakim. Jadi kalau kita mau lihat keutuhan dari kisah ini, ada baiknya kita melihat juga kitab hakim-hakim. Di mana di Hakim-Hakim pasal 2, pasal 1, pasal 2, setelah zaman Yosua, Israel itu sudah menempati Kanaan, dan ketika Yosua sudah dipanggil Tuhan, maka Tuhan membangkitkan, Tuhan memilih, menetapkan hakim-hakim, yaitu pribadi-pribadi yang ditetapkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Sifatnya kelompok demi kelompok. Di daerah tertentu Tuhan bangkitkan hakim di sana. Di daerah yang lain Tuhan bangkitkan hakim di sana. Dan ada satu ciri khas, yaitu adalah ketika orang Israel di daerah tertentu berubah setia kepada Tuhan, maka Tuhan izinkan malapetaka, serangan dari musuh itu menghancurkan, menindas, menyiksa orang-orang Israel di sana. Tetapi ketika mereka mulai lagi bertobat, nah Tuhan bangkitkan seorang hakim untuk membebaskan mereka dari permasalahan, dari tawanan musuh. Nah, kitab Rut hadir di tengah-tengah rentang dari masa hakim-hakim tersebut. Dan kita akan baca Bapak Ibu pasal pertama dari kitab Rut. Pasal pertama, ayat pertama berbunyi seperti ini. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Sedikit informasi di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, terjadi sebuah kelaparan di tanah Israel. Tidak dijelaskan di daerah mana saja, tetapi disebutkan dari daerah Bethlehem Yehuda. Ada seorang laki-laki, seorang Israel bersama istri dan kedua anak laki-lakinya pergi. Kondisi membuat keluarga ini harus pergi. Ayat kedua dikatakan nama orang itu, nama laki-laki itu adalah Elimelek, istrinya Naomi, kedua anaknya bernama Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem di Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kita perhatikan di sini terlebih dahulu. Terjadi sebuah kondisi yang memaksa keluarga kecil Elimelek harus pergi, harus berupaya untuk bisa kembali melangsungkan hidup mereka. Israel didapati tidak dapat menjamin kehidupan mereka. Kondisi yang terjadi, kelaparan yang dialami membuat Elimelek sebagai seorang kepala rumah tangga memutuskan untuk memboyong keluarganya pindah. Nah, menarik Bapak Ibu, kepindahan mereka itu ternyata bertujuan ke daerah Moab. Kalau kita pelajari Bapak Ibu, Moab ini adalah daerah yang tidak mudah untuk diterima oleh orang Israel. Background dari
kedua daerah ini tidak cukup baik. Ketika orang Israel harus berjalan jauh dari Mesir menuju Kanaan, bangsa Moab adalah bangsa yang turut memperberat, menghalangi, merintangi perjalanan orang Israel. Sehingga ada sebuah hal yang menjadikan latar belakang kedua daerah ini nggak kurang akur seperti itu. Belum lagi pesan Tuhan yang berkata orang Moab tidak boleh masuk dalam kumpulan jemaah Israel. Ada sebuah latar belakang yang tidak baik. Dan Elimelek memutuskan untuk pergi ke Moab. Dari sini kita melihat bahwa Moab kondisi waktu itu bisa jadi memang lebih baik dari kondisi Israel. Daerah yang penuh dengan perjanjian Tuhan seharusnya. Tetapi kondisi mengakibatkan seketika Moab dinilai lebih menjanjikan dari Israel. Dan Elimelek pergi ke daerah ini. Perhatikan Bapak Ibu, tidaklah mudah. Elimelek adalah seorang Yahudi. Ia merupakan orang yang taat karena Yahudi itu sangat erat dengan tradisi. Dari kecil mereka dilatih setia beribadah kepada Tuhan. Dan kali ini ia harus menetap di sebuah daerah asing dengan budaya dan kepercayaan yang asing. Tetapi kalau kita lihat Elimelek cukup baik dalam mempertahankan imannya di sana. Tetapi terjadi Bapak Ibu ayat 3. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Tidak dikatakan berapa lama Elimelek dan keluarga menetap di Moab. Berapa lama mereka berusaha di negeri asing itu. Tetapi satu ketika terjadi sebuah malapetaka, sebuah kondisi yang tidak diperhitungkan, tidak diharapkan. Elimelek dikatakan mati. Dalam kondisi yang seperti ini bisa kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana keluarga ini menanggung derita. Terjadi kelaparan di negeri asal mereka, tanah kelahiran mereka, kampung halaman mereka. Mereka harus berupaya berjuang. Mereka menetap di negeri asing dengan latar belakang yang tidak cukup baik yang kita tadi sudah ketahui. Lalu dalam perjuangan mereka mulai berusaha hidup, melanjutkan hidup di Moab, di negeri asing itu. Kepala rumah tangganya Elimelek meninggal dunia. Betapa tragis, betapa menyedihkan, betapa kalau orang bilang mungkin sudah jatuh ketimpan tangga. Tetapi tidak berhenti di sini, saya akan lanjutkan. Kita harus melihat secara utuh dan melihat dari sudut pandang keluarga Elimelek. Ayat 3 kita sudah baca bahwa perempuan itu, Naomi, tertinggal dengan kedua anaknya. Jadi Naomi sebagai janda harus berjuang di negeri asing menghidupi kedua anaknya. Ayat 4, kedua anak laki-laki dari Naomi dan Elimelek mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Baru penulis mengangkat lagi tokoh yang lain. Semula kita diajak melihat sudut pandang dari keluarga kecil Elimelek, kejadian tragis yang dialami, kematian Elimelek. Ayat 4 ini kita sudah mulai diajak Bapak Ibu untuk melihat tokoh lain yang diangkat oleh penulis. Kedua anak Naomi mengambil perempuan Moab, menjadikan istri. Yang pertama bernama Orpa, berarti Malon mengambil Orpa sebagai istrinya, dan Kileon mengambil Rut sebagai istrinya. Dua nama perempuan ini adalah orang Moab yang diambil dari Moab. Ini menarik Bapak Ibu. Kalau kita lihat
Moab itu nggak boleh masuk dalam kumpulan umat Tuhan. Tetapi ini juga banyak perdebatan. Ada tafsiran yang mengatakan Rut itu bukan sepenuhnya orang Moab. Tetapi ada lagi yang menyatakan bahwa Rut itu memang orang Moab. Tetapi kitab Talmud mengatakan kalau wanita, khusus wanita, itu boleh masuk dalam kumpulan umat Tuhan asal menganut agama Yahudi dan menikah dengan laki-laki Yahudi. Apapun itu nanti kita akan lihat Rut tidak terpengaruh dengan kondisi tragis yang dialami oleh keluarga mertuanya yang juga berdampak bagi kehidupan pribadinya sendiri. Rut begitu gigih, kita tahu bahwa endingnya sungguh indah. Tetapi kali ini saya ingin kita fokus di dalam kitab Rut pasal pertama ini dulu Bapak Ibu. Karena ada kebenaran firman Tuhan yang menarik yang saya tidak ingin kita terlalu cepat untuk menelan dan kemudian kita ganti menu yang lain. Hari ini kita cukup fokus kepada Rut pasal yang pertama. Jadi Mahlon mengambil Orpa, Kilion mengambil Rut. Dua perempuan Moab ini akhirnya menikah dengan orang Yahudi dan menganut ajaran Yahudi. Kali ini kita mencoba melihat Bapak Ibu pernikahan campuran. Ini tidaklah mudah. Mereka bukan sekedar hanya harus beradaptasi dengan budaya yang baru. Kebiasaan berpakaian mungkin, kebiasaan memasak, menu makanan yang berbeda. Kedua wanita ini, Orpa dan Rut, ketika mereka akhirnya memutuskan untuk masuk dalam keluarga Naomi, mereka harus mulai belajar sesuatu yang baru. Dan bukan sekedar masalah perbedaan budaya, karena saya yakin daerah Moab dan daerah Israel bagaimanapun pasti ada perbedaan budaya yang kita sudah sebutkan. Mungkin pakaiannya berbeda, mungkin kesukaan masakan berbeda, mungkin cara menjalani keseharian hidup berbeda, cara bicara berbeda. Tetapi ketika Orpa dan Rut mau masuk ke dalam keluarga ini, mereka sudah harus bisa menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya tersebut. Dan bukan hanya itu, syarat untuk orang Moab masuk ke Yahudi, mereka harus juga masuk ke dalam agama. Percaya Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Mereka harus menjadi orang Yahudi yang taat beribadah. Sekedar perbedaan budaya memang memberikan tantangan yang berat. Tetapi masalah iman dan kepercayaan, wah ini masalah yang fundamental Bapak Ibu. Dan tidaklah mudah bagi Orpa dan Rut untuk berpaling dari kepercayaan yang mereka anut selama ini dan memegang agama Yahudi, menyembah kepada Tuhan yang benar. Tidaklah mudah dan ini merupakan keputusan pribadi. Betapa rumitnya Bapak Ibu, betapa kompleksnya ayat 4 ini. Terjadi sebuah pernikahan campuran. Dan kita melihat betapa Orpa dan Rut sudah mengalami sebuah perjuangan bahkan di awal-awal pernikahan mereka. Apakah tantangan, permasalahan, beban berhenti di situ saja bagi keluarga Naomi ini? Tidak. Ayat 5 kita baca. Lalu matilah juga keduanya. Yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Penulis terus mendetilkan kesengsaraan yang dialami seorang janda bernama Naomi. Baru saja ia kehilangan anak suaminya Elimelek. Kali ini ayat 5 seakan menjadi puncak kesengsaraannya. Ia juga harus kehilangan kedua putranya Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Lihat Bapak Ibu.
Dari semula berangkat dari tanah kelahiran karena masalah, kelaparan terjadi, mengungsi ke negeri asing yang latar belakang gak baik hubungan dengan negara asalnya. Mereka berjuang di situ, suaminya mati. Lalu anak-anaknya kali ini juga diambil Tuhan. Betapa sengsaranya kehidupan seorang pribadi bernama Naomi. Dan tentu hal ini juga dialami oleh Orpa dan Ruth. 10 tahun pernikahan, mereka belum dikaruniai anak. Lalu mereka harus mendapati suami mereka meninggal. Mereka kini menjadi janda seperti mertua mereka. Dan mereka sudah melihat bagaimana perjuangan kehidupan seorang janda paling tidak dicerminkan dari kehidupan mertua mereka, Naomi. Mereka sudah tahu dengan benar bagaimana kesendirian seorang janda, kesengsaraan seorang janda. Tidak ada yang membela karena mereka di sana di negeri asing. Tidak ada keluarga. Mereka pun mungkin sudah sangat mungkin dikucilkan karena mereka berubah identitas. Bukan saja adopsi budaya, tapi adopsi kepercayaan. Tidak mudah bukan Bapak Ibu? Saya tahu ada jemaat yang demi masuk menjadi bagian dari orang percaya, ia harus dikucilkan oleh keluarga asalnya. Bahkan putus hubungan, tidak dianggap, tidak mudah. Dan Orpa, Ruth kali ini melihat dan mengalami, kalau dulu dia cuma lihat kesengsaraan Naomi sebagai janda. Kali ini ia mengalami, tidak ada putra, tidak ada anak keturunan. Dalam 10 tahun pernikahan mereka belum punya anak. Dan mereka sudah bayangkan, waduh, bagaimana hari-hari ke depan itu dilalui dengan penuh sengsara. Kita akan lihat Bapak Ibu bagaimana kelanjutan dari ketiga janda ini. Mereka semua sudah menjadi janda di negeri Moab. Dan apa yang dilakukan oleh Naomi? Kemudian berkemaslah ia, ayat 6. Dengan kedua menantunya. Dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Dan memberikan makanan kepada mereka. Tadinya Naomi ingin menyambung hidup. Berharap di Moab terjadi kebaikan. Tetapi kali ini dia sama sekali hilang harapan. Bahkan ia mendapati banyak kesengsaraan. Kemudian ia mendengar bahwa di negeri asalnya Tuhan mulai mencurahkan berkat. Tuhan sudah mulai lagi mendengar, memperhatikan umatnya. Di sana terjadi kelimpahan. Karena itu Naomi memutuskan untuk kembali. Sudah tidak ada apa-apa lagi yang bisa ia pertahankan di Moab. Dan satu-satunya yang membuat Naomi kembali, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Lihat Bapak Ibu, Naomi penuh dengan kesengsaraan. Saya mencoba untuk menyelami perasaan dari seorang janda ini. Dan kemudian ia harus melihat bahwa menantunya mengalami penderitaan yang serupa. Kalau saya menjadi Naomi, saya punya banyak kesempatan untuk merasa mengasihani diri sendiri dan merasa menjadi sumber permasalahan. Jangan-jangan karena keluargaku, kalian menjadi sengsara. Dan ini merupakan ungkapan yang juga Naomi keluarkan. Ketika kita lihat ayat-ayat selanjutnya, saya akan lanjutkan Bapak Ibu. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, lihat. Mereka berjalan menuju Yehuda. Di tengah perjalanan Naomi ngomong sama kedua mantunya. Apa yang dikatakan? Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya.
Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Naomi merasa kayaknya keluargaku ini udah gak mungkin sumber permasalahan. Atau lebih kerasnya lagi, mungkin ada yang gak beres. Mungkin ada kutukan di tengah-tengah keluargaku. Aku gak mau lagi memberikan masalah, beban yang lebih berat kepada kalian. Sudah cukup kalian pulang aja, biar aku melanjutkan perjalanan yang entah kemana ujungnya. Entah apa yang terjadi di kemudian hari. Tapi aku gak mau kalian lebih menderita, udah pulang aja. Pulang aja, kalian sudah sangat baik, kalian mantu yang baik, pulang aja. Naomi merasa sangat bersalah. Naomi tidak bisa menanggung kehidupan kedua mantunya. Mertua yang baik ini mendorong mereka untuk kembali dengan harapan. Kalau mereka kembali, mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dibandingkan ketika mereka terus mendampingi ibu janda ini berjuang di Yehuda tanpa punya kejelasan dan kepastian. Kali pertama Naomi menyampaikan mereka enggan, mereka masih tidak mau, mereka menangis. Ayat 11. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Lihat, pandangan Naomi terhadap permasalahan yang ia alami. Tuhan sedang teracung, mengacungkan tangannya kepada Naomi. Sehingga ia merasa tak berdaya. Dan ia merasa jangan-jangan ini juga akan tertimpa lagi kepada menantu-menantuku. Naomi merasa tidak kuat untuk menanggung beban itu. Dan ia ingin anak-anaknya, menantu-menantunya itu pergi. Mertua ini baik Bapak Ibu. Saya melihat Naomi sebagai mertua yang baik. Saya yakin ia sebagai seorang janda butuh teman. Duka cita karena kehilangan suami dan anak-anak tentu membuat Naomi butuh teman. Tetapi ia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan dari sudut pandang yang sudah kita lihat, bagaimana ia berargumentasi. Dasar-dasar yang ia bangun adalah untuk melihat menantu-menantunya punya masa depan yang lebih baik. Naomi merasa kalau ikut dia nggak akan jadi baik. Apa respon dari kedua menantunya? Ini menarik. Ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya. Mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Lihat, ternyata di kedua kalinya Naomi menyuruh pulang, Orpa tidak kuasa. Orpa mungkin melihat bahwa argumentasi Naomi benar. Aku melihat selama 10 tahun ini tidak terjadi hal yang lebih baik. Kalaupun 10 tahun ini masih ada hal baik, tentu masih ada alasan Naomi dan kami bertahan di Moab. Tapi kayaknya 10 tahun ini bisnis gak menjadi lebih baik. Aku sudah tinggalkan budayaku, keluargaku, bahkan aku sudah tinggalkan kepercayaanku yang lama. Tapi apa hasilnya? Oh benar, jangan-jangan yang dikatakan Naomi. Tuhan sedang mengacungkan tangan. Tuhan sedang memberikan permasalahan. Tuhan sedang izinkan permasalahan terjadi. Dan mungkin benar. Inilah kesempatan aku untuk kembali. Inilah kesempatan aku untuk punya masa depan yang lebih baik. Orpa tidak kuasa. Dan ia memilih untuk pulang.
Apakah ini sedang dialami Bapak Ibu oleh kita hari-hari ini? Khususnya yang mungkin relate kehidupannya, masuk dalam pernikahan dengan segudang harapan. Kita meninggalkan sisi-sisi yang harus kita tinggalkan. Atau ada orang yang benar-benar dari kebudayaan yang lain, kepercayaan yang lain, masuk ke tengah keluarga anak Tuhan. Tetapi ternyata realita yang ada di tengah-tengah keluarga anak Tuhan tidak selamanya menyenangkan. Tidak selamanya seperti yang diharapkan. Orpa dan Rut mengalami duka cita mendalam. Orpa dan Rut mengalami tantangan. Tidak ada alasan lain untuk bertahan di Moab. Mereka harus kembali melakukan perjalanan, melakukan boyongan, mengungsi lagi, kembali lagi, mulai start dari nol. Mungkin tidak pernah mereka bayangkan seperti itu. Dan di tengah-tengah permasalahan itu iman digoncang. Apakah ini terjadi juga di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu sekalian? Dan saya ingin berkata, Tuhan tidak pernah salah menetapkan. Tuhan tidak pernah salah memilih. Tuhan tidak pernah iseng untuk membiarkan Anda mengenal Dia. Dan terlebih, justru karena Ia telah memilih kita mengenalnya, maka kita bisa mengenal Tuhan. Dan kita jangan memiliki sebuah sudut pandang yang salah, bahwa permasalahan itu menunjukkan Tuhan itu jahat. Tidak selalu seperti itu Bapak Ibu. Banyak sekali variabel yang menentukan kenapa terjadi permasalahan. Tetapi apapun itu, entahkah itu kesalahan Anda atau kesalahan pasangan Anda, tetapi saya yakin dan percaya bahwa tidak ada sesuatu yang diizinkan terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Tidak ada sesuatu yang akan dialami orang percaya tanpa Tuhan mengizinkannya. Tinggal hari-hari ini bagaimana kita mulai memandang permasalahan yang dialami. Rut melihat, Naomi melihat, Orpa melihat bahwa mengikut Tuhan Naomi, wah tantangannya terlalu berat. Apalagi Naomi sudah memberi izin dan ia menggunakan kesempatan itu untuk ia kembali ke kehidupan lamanya. Cerita Orpa selesai sampai di sini Bapak Ibu. Terkadang Tuhan izinkan apa yang akan kita putuskan. Tetapi saya ingin angkat bagaimana iman seorang Rut, keputusan yang ia ambil, yang nanti akan menentukan perjalanan kehidupan wanita Moab ini kelak. Orpa pulang. Berkatalah Naomi ayat 15. Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Lihat, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wow, luar biasa. Orpa pergi melihat argumentasi Naomi yang masuk akal. Orpa mengambil kesempatan untuk kembali ke kehidupan lamanya. Tetapi Rut menyatakan sebuah ketangguhan iman. Rut menyatakan sebuah statement yang sangat kuat untuk tidak mau berpaling, untuk tidak mau berpisah dari Naomi. Ternyata Rut tidak mementingkan hal-hal lain. Ia tidak memusatkan kepada apa yang dapat Naomi berikan padanya. Ia tidak memusatkan kepada kenikmatan dunia,
kehidupan yang bisa ia capai. Tetapi Ruth kali ini melihat destinasi dari Naomi. Ruth tidak mau pisah. Karena itu Ruth mengungkapkan kata-kata yang tidak ingin berpisah dari Naomi. Kita lihat, kemana engkau pergi, aku pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Ruth tahu bahwa ada sesuatu dalam diri Naomi yang membuat ia tidak mau berpisah dari Naomi. Dan kita tahu Bapak Ibu, apa tujuan Naomi melakukan perjalanan panjang ini? Yaitu hanya karena Naomi melihat di Israel Tuhan menyatakan kebaikannya. Naomi tertuju kepada pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan di Israel. Dengan kata lain, Ruth benar-benar memasukkan dirinya ke keluarga Naomi. Bukan sekedar karena apa yang bisa ia dapatkan. Bukan sekedar karena budaya yang ia harus anut. Tetapi benar-benar Ruth memandang bahwa Allah Naomi adalah Allah yang benar. Sehingga kemana Ruth menuju, kepada pekerjaan Allah yang sedang ia kerjakan, kesanalah Ruth ingin menuju. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ayat 18. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Lihat, kadang mertua itu nguji para menantunya. ujian menantu dari para mertua. Jadi diuji sekali benar-benar tangguh enggak, 2 kali benar-benar tangguh enggak. Oh, akhirnya untuk kesekian kali baru kelihatan ketulusannya. Nah, kira-kira mungkin Naomi seperti itu. 2-3 kali yang ngomong sama mantu-mantunya, ternyata didapati yang tulus itu Ruth. Orpa walaupun tadinya sama-sama menangis, tetapi waktu akan menunjukkan. Orpa gak sanggup, Orpa berpaling. Tetapi Ruth, Naomi benar-benar melihat, hati anak ini tulus. Sungguh-sungguh mau mendampingi dia. Dan berhentilah Naomi berkata-kata. Jadi jangan kaget Bapak Ibu kalau melihat mungkin ada mertuanya yang sedikit suka berkata-kata. Kadang itu menguji ketulusan para mantu. Ayo ya, ini tips mungkin kita bisa praktekkan. Ada ujian, dan ketika didapati ketulusan, baru perjalanan kembali mulai dilakukan. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? 20. Tetapi Naomi berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Marah. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Permasalahan boleh Tuhan izinkan kita alami. Dan kita diizinkan Tuhan untuk mengambil banyak keputusan. Tuhan tidak serta-merta mengambil alih pikiran sadar kita, our common sense. Tuhan tidak sedang serta-merta ambil alih, Tuhan bajak untuk kita memutuskan sesuatu yang Tuhan inginkan. Enggak. Terkadang Tuhan izinkan, dan seringkali Tuhan izinkan kita mengambil keputusan, kita menentukan arah kita. Tetapi begitu baiknya Tuhan, Ia bisa pakai berbagai macam cara
untuk membawa kita kembali kepada rancangannya. Yang percaya katakan amin. Hal yang dialami oleh keluarga Naomi hal yang pahit. Mereka mencoba menyambung hidup di negeri asing. Di sana duka cita melanda mereka dan mereka dipaksa untuk kembali ke Israel, di mana Tuhan sedang mengerjakan karyanya yang ajaib. Tetapi melihat proses yang terkadang tidak didetilkan, tidak disampaikan Tuhan dari semula, itu membuat iman kita goyang. Di tengah jalan Orpa tidak sanggup dan ia memilih untuk kembali ke kehidupan lamanya. Kali ini yang masuk adalah dua janda, mertua dan menantu, Naomi dan Ruth. Naomi bahkan berkata, aku ini sudah gak punya apa-apa lagi. Dengar Bapak Ibu, terkadang untuk membawa kita kembali ke karya yang sedang Tuhan ingin kerjakan. Terkadang untuk membawa kita kembali kepada apa yang Tuhan sediakan, kita harus mau dikosongkan. Pahit, gak enak. Pengosongan diri itu gak enak Bapak Ibu. Kita dilucuti itu gak enak. Tetapi ini yang terjadi, yang harus dialami oleh Naomi dan Ruth, agar mereka sampai ke Bethlehem pada apa Bapak Ibu? Pada permulaan musim menuai jelai. Ada kondisi yang sedang Tuhan sediakan, Tuhan persiapkan untuk Naomi dan Ruth alami. Tuhan tahu kepedihan yang mereka alami. Tuhan tidak membiarkan mereka terus dimakan oleh kecemasan, oleh siksaan, oleh duka cita. Tetapi benar kadang untuk membawa kembali kepada jalan Tuhan, kita harus mau dikosongkan. Kita harus mau dilucuti. Kita harus mau tinggalkan totalitas. Hal-hal yang sedang Tuhan katakan, aku gak mau kamu berhubungan dengan hal itu. Aku mau kamu sama sekali putuskan dengan hal itu. Tuhan mau benar-benar kita berharap hanya pada Tuhan. Dan ketika pengosongan itu terjadi, barulah Ruth dan Naomi bisa sampai ke tujuan yang Tuhan tetapkan. Dan lihat di sana, di Bethlehem, terjadi permulaan musim menuai. Wow, manis ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari pasal 1 Ruth ini, kita melihat perjalanan iman. Penulisnya baik sekali, dari kehidupan keluarga sederhana yang sedang berjuang. Kondisi permasalahan duka cita yang mereka alami. Ditampilkan tokoh baru Orpa dan Ruth. Perbedaan kedua menantu ini. Ujian yang Naomi sebagai mertuanya berikan. Ternyata Orpa memilih meninggalkan. Tapi Ruth, wow, dengan gigih, dengan penuh iman dan percaya, ia yakin memilih tinggal dengan Naomi, seorang yang menyembah Tuhan yang benar. Walaupun kondisinya berat, walaupun tantangan kenyataan yang dia alami berat, tapi ia memilih untuk tetap mendampingi mertuanya yang beribadah kepada Tuhan yang benar. Dan ini pengosongan diri yang seperti ini membawa Ruth dan Naomi masuk kepada permulaan musim menuai jelai. Dan ini baru permulaan. Kalau kita baca Ruth pasal-pasal selanjutnya, kehidupan Ruth itu dipulihkan. Wow, kita tahu cerita yang paling terkenal, Ruth akhirnya menikah dengan Boas. Dan dari pernikahan ini lahirlah Obed. Dan Ruth masuk dalam garis keturunan keluarga-keluarga yang akhirnya nanti melahirkan Yesus Kristus. Luar biasa. Perjuangan yang Ruth alami, mengalami pengosongan, pelucutan, diputus dari hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, itu berat. Tetapi lihat, ketika ia terus mau berjalan ke arah yang Tuhan inginkan, musim tuaian akan ia alami sebentar lagi. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, hari-hari ke depan
ketika kita mau taat dan terus percaya kepada Tuhan, ketika kita mau dikosongkan, kita akan melihat Tuhan menuntun kita ke arah-arah tuaian. Hari-hari ini mungkin kita mengalami tantangan permasalahan yang begitu berat. Oh, aku sudah masuk jadi orang Kristen. Kenapa kok tantangannya bertubi-tubi? Kalau kita lihat Rut, Bapak Ibu, ia mengalami juga. Tapi lihat, ternyata menjadi orang Kristen bukan sekedar kita ganti budaya, bukan sekedar ganti cara beribadah, tetapi pengakuan iman yang benar harus kita miliki. Sehingga kita tidak gampang goyah. Dites sekali, dites 2 kali. Oh, kita lulus ujian. Kita teruskan perjalanan mengiring Yesus. Kita tidak undur karena kenyataan, karena pemikiran manusia. Tapi yakin ketika memilih Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Berjalanlah terus di jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan tidak iseng memanggil Anda. Kalau Tuhan memanggil Anda, saya terlalu amat yakin ia memampukan Anda untuk melewati setiap tantangan permasalahan. Yesus berkata kepada para murid, benar, karena aku kalian akan mengalami kesengsaraan. Kalian akan dikucilkan oleh keluarga, oleh orang-orang. Akan ada orang-orang yang berkata melakukan hukum Allah dengan membunuh engkau karena aku. Yesus menyampaikan ada tantangan. Murid-murid mengalami ada Yesus di sana. Tapi ia tetap mengalami badai. Marta dan Maria menyaksikan saudara mereka yang dikasihi Yesus meninggal. Lazarus meninggal. Ada tantangan ketika kita menerima Yesus Kristus. Tetapi kita lihat ketika Tuhan memanggil, memilih, menetapkan, menyelamatkan kita, ia juga akan memberikan kita kekuatan untuk tetap bertahan sampai akhir. Tuhan tidak iseng manggil Anda melakukan sebuah perjalanan yang penuh derita dengan tujuan melihat Anda tidak berdaya dan hancur binasa. Tidak. Tapi Tuhan lihat dan ia berikan kekuatan sehingga Anda dan saya melalui perjalanan iman mengiring Yesus di dunia ini, kita dimampukan untuk taat, setia sampai akhir. Ada masa-masa tuaian yang Tuhan izinkan untuk kita alami di kemudian hari. Di ujung dari segala perjalanan kita yang penuh dengan derita, penuh dengan duka cita. Anda mungkin mengalami hal yang seperti Rut dan Orpa alami, masuk di tengah keluarga orang percaya, tetapi penuh dengan permasalahan, penderitaan. Tapi jangan salahkan kondisi itu dan berkata, ternyata segini aja jadi orang Kristen. Lebih baik dulu, lebih baik yang lalu. Dan Anda memilih meninggalkan Tuhan, jangan. Ini tantangan, ini permasalahan, cobaan yang Anda alami. Tapi ingat, ketika Anda mau setia dan terus berfokus pada karya Tuhan, Anda akan dimampukan. Anda akan mengalami masa tuaian yang Tuhan sediakan di ujung perjalananmu. Saya tidak dapat katakan kapan itu, apa itu. Setiap kita punya perjalanan yang berbeda-beda, ujung yang berbeda-beda, tuaian yang berbeda-beda. Tetapi ini kuncinya. Bersama Tuhan kita dimampukan. Bersama Tuhan kita dimampukan. Dan hanya dengan itu kita akan mencapai tuaian yang Tuhan sediakan. Jangan menyerah Bapak Ibu, perjalanan kita masih panjang. Jangan menyerah. Dan biarlah kita terus meminta Tuhan memampukan kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan memilih menoleh dan kembali ke belakang. Lanjutkan perjalanan, capai masa tuaian yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu meneguhkan kami bahwa mengiring-Mu Tuhan, memilih Engkau yang sebenarnya karena Engkau yang memilih kami. Bukan berarti menjadi orang percaya membuat kami terlepas dari permasalahan, tantangan, duka cita. Tapi firman-Mu mengajarkan kami, tantangan, permasalahan, duka cita boleh kami alami karena Engkau yang izinkan. Tetapi ketika kami terus setia Tuhan, terus memelihara iman kami, berjalan di jalur yang Engkau tetapkan, maka ada masa indah, masa tuaian, masa penuh sukacita yang Engkau sediakan bagi kami. Karena itu hamba berdoa terkhusus bagi jemaat-Mu Tuhan, yang hari-hari ini sedang mengalami permasalahan, yang karena mengiring Engkau, yang karena menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakibatkan mereka menemui banyak permasalahan, tantangan, duka cita. Oh Tuhan, Kau yang jamah, Kau yang hampiri dan berikan kekuatan agar mereka tidak memilih meninggalkan Engkau, tetapi terus melangkah di jalur yang Kau tetapkan. Hamba berdoa kekuatan yang daripada Tuhan Kau berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pemikiran yang sia-sia, godaan si jahat yang ingin menarik mereka kembali ke kehidupan lama mereka, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, kami melihat kebaikan-Mu, memampukan, menguatkan kami melalui jalan-jalan yang penuh dengan kesengsaraan ini. Karena kami terlalu yakin dan percaya ada masa tuaian yang indah yang menanti kami di ujung sana, yang sudah Engkau sediakan bagi kami, yang tetap taat, yang tetap mau setia sampai akhirnya. Kami juga berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Pakai keluarga anak-anak Tuhan sebagai media orang-orang mengenal Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai Tuhan pernikahan menjadi wadah kami lebih mengenal Tuhan. Ampuni Tuhan kelemahan kami, entah kami sebagai suami atau kami sebagai istri, di mana ada kalanya dalam pernikahan kami tidak memancarkan Kristus, sehingga membuat kami Tuhan pasangan suami istri saling menyalahkan, saling Tuhan tidak mendukung, dan berakibat kepada iman dan kepercayaan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya keluarga anak-anak-Mu dikuatkan, keluarga anak-anak-Mu diberikan pengertian, dan Kau tolong untuk terus memancarkan kemuliaan-Mu. Karenanya segala kuasa si jahat yang mencoba mengacaukan, memecah belah Tuhan, kami berdoa bersatu patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni Tuhan, ampuni. Dan biarlah Tuhan keluarga anak-anak-Mu terus memancarkan kemuliaan-Mu, terus menjadi Tuhan wadah yang memultiplikasi gambar diri Allah yang benar, yang mewariskan iman kepada Allah yang benar, kepada anak cucu dan siapapun orang yang melihatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa khusus bagi jemaat Tuhan yang sedang berjuang untuk melangsungkan hidup. Tuhan tolong berkati, berikan pekerjaan yang baik, bukakan Tuhan sumber-sumber berkat-Mu ya Bapa. Berikanlah Tuhan berkat kepada umat-umat-Mu. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam dan demi nama Kristus Yesus Allah yang hidup itu kami berdoa. Amin. Pengumuman Bapak Ibu untuk kegiatan sepekan, doa pagi bersama setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan melalui grup WA bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti
silakan minta link Zoom-nya kepada hamba-hamba Tuhan, sekretariat, atau bisa mengaksesnya dari grup-grup WA Jemaat, grup Komsel. Kami bagikan di sana. Lalu ibadah untuk minggu besok dijalankan secara onsite dan online. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah onsite, pastikan dalam kondisi yang sehat dan pastikan Bapak Ibu mendaftar di sekretariat atau Pak Andreas atau pimpinan Komsel agar Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah onsite. Sekian pengumuman dan ibadah doa malam sampai di sini. Mari kita akhiri dengan menerima doa berkat. Oh, haleluya. Kiranya berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Kristus Yesus Tuhan, serta kuat kuasa persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai menuntun langkah kehidupan kita, mulai hari ini sampai Maranatha Kristus datang kedua kali. Tuhan memampukan kita menjalani kehidupan ini dengan setia sampai akhirnya. Turunlah berkat atas kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Shalom.